Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Internet. Akhirnya kita jumpa lagi ya. Sebelumnya kita libur seminggu sebelum Lebaran ya. Terus liburnya 2 minggu, jadi seminggu lagi setelah setelah Lebaran. Tapi kemudian harusnya kita masuk minggu lalu tertunda karena saya harus ada persiapan khusus terkait dengan registrasi KRS untuk semester depan. Jadi karena KRS waktu itu dibuka mulai Senin dan saya harus harus ada modifikasi sedikit, kemudian testing dan sebagainya. Tidak siap untuk saya memberi kuliah minggu lalu. Jadi kita baru bisa ketemu pada hari ini. Masih bulan Syawal, saya baru sempat memberi ucapan selamat Lebaran untuk Anda yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua. Kalau ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Dalam kondisi pandemi yang belum meredah, jadi terpaksa kita masih kuliah online. Ya, resminya dari yayasan kita baru boleh masuk kampus itu September. Jadi sekarang sudah ada yang masuk kampus, tapi pengelola saja. Kalau ada mahasiswa 1-2 dengan urusan-urusan yang tidak bisa ditunda, dibolehkan, tapi dengan prosedur yang protokol yang ketat. Jadi nggak sembarang sekarang orang masuk kampus. Baik, artinya sampai akhir kuliah ini sudah pertemuan ke-12 ya. Kita masih dengan setting kuliah online seperti ini. Kuliah online. Nah, ini perlu kita garis bawah ini, kuliah online. Ya, karena pada hari ini kita akan membahas tentang e-learning. Oke, kita membahas tentang e-learning. Nah, sekarang e-learning menurut Anda sebenarnya sudah pada menulis. Oh ya, saya ingat lagi satu hal. Tulisan Anda sekarang kayaknya udah kurang kontrol deh. Ya, karena saya tidak pernah menegur, saya tidak pernah memberi warning, ya. Saya lihat kualitasnya menurun dan seandainya saya melakukan penelusuran kembali, ya, saya pasti akan menemukan kopas banyak banget. Gitu. Ya, sayangnya ada kesibukan yang membuat saya belum sempat melakukan penelusuran. Tapi begitu saya melakukan penelusuran dan kopas, maka semuanya saya anggap nggak masuk. Ya, yang saya lihat, yang sempat saya baca agak-agak detail itu yang terakhir, yang e-learning ini. Ya. Kopas saya lihat banyak banget, so saya akan sisir, ya, saya akan ngecek 1-2 hari ke depan semua yang ada kopasnya saya anggap tidak masuk. Jadi yang Anda harus lakukan adalah segera update setelah kuliah ini, ya, hilangkan yang kopas, masukkan informasi yang sudah Anda dapatkan. Oke, ya, kita adu cepat, ya. Kita anu cepat. Kalau sampai saya dapat kopas, oke, apapun yang Anda lakukan update-nya saya nggak hitung, ya. Tapi kalau Anda sempat update duluan, hilangkan kopasnya, aman, ya. Untuk tugas e-learning, batas pelaporan linknya saya akan tutup akhir minggu ini, ya, sampai Jumat. Oke, kalau kuliah yang lain, kalau tugas-tugas yang sebelumnya sampai hari ini pun saya belum tutup pelaporan link update-nya, ya. Tapi untuk e-learning ini saya akan tutup hari Jumat. Jadi kita adu cepat nih. Siapa yang duluan menemukan, ya? Kalau Anda duluan update, bersihkan kopasnya semua, aman. Tapi kalau saya yang duluan temukan kopasnya, maka saya sudah catat bahwa Anda kopas. Oke? Ya, oke. Ada komentar dulu? Silahkan kalau ada komentar di chat, saya pengen tahu. Helen, oke. Natasha tidak, apa maksudnya tidak?
Apa maksudnya tidak, Natasha? Natasha, boleh buka suaranya? Oh, tidak ada komentar. Saya kira kau merasa tertuduh. Saya tidak menunjuk siapa, tapi dari sebagian besar yang sudah saya cek itu bahasanya ketahuan kopasnya. Ya, oke. Okay? So, kita adu cepat nih. Update saya tutup, link update saya tutup hari Jumat. Ya, Jumat malam, oke. Okay. Ya, fair enough ya. Tapi kita adu cepat. Kalau saya duluan dapat kopasnya, maka saya langsung catat bahwa ini kopas. Saya langsung coret sebagai tugas masuk di catatan saya. Ya, tapi kalau Anda duluan update, oke, aman. Ya, so setelah kuliah ini segera benahi tugas Anda yang terakhir tentang e-learning. Oke? So, apa itu e-learning menurut yang sudah Anda tulis? Ya, lama kita tidak main Mentimeter. Ya, mana dia Menti? Oke. Ya, aplikasi. Sorry, salah. Tunggu. Alah, kok yang ini? Ini dulu. Oke. Anda silahkan masuk ke menti.com. Oke, thank you Alvin. Wow, paling lincah nih. Ya, nomor kodenya adalah 645362. Dan tolong dijawab pertanyaan saya. Satu jawaban. E-learning menurut Anda itu apa? Nggak usah sungkan menjawab ya, karena anonim. Jadi tidak ada tidak ada nama Anda yang akan muncul dan orang tidak tahu ini salah, si Anu jawab salah, si Anu jawab aneh gitu kan. Belajar online. Ada satu jawaban, belajar online. Pembelajaran online. Lagi. Pembelajaran jarak jauh menggunakan internet. Studi online. Oke. Konsep pembelajaran dengan menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Oke. Pembelajar menggunakan internet. Pembelajaran menggunakan teknologi, berbasis teknologi. Pembelajaran secara elektronik. Oke, wow. Pasti bisa jawab lah ya, karena Anda sudah sudah menulis. Bentar, saya ada yang saya kutak-atik dulu. Metode belajar yang menggunakan media teknologi khusus pada jaringan internet. Proses pembelajaran, konsep pendidikan simple yang mengandalkan internet. Oh, ini keren nih. Ya. Proses belajar mengajar. Nah, oke. Pembelajaran jarak jauh menggunakan internet. Metode belajar mengajar memanfaatkan teknologi. Oke. Udah 21. Kita berapa orang nih di sini? Kita 20, kalian 23, kita total 24. Berarti ada 2 yang belum jawab nih.
Ada 2 yang belum jawab. 21 nih, 21. Nih, siapa yang 2? E-learning didefinisikan sebagai bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan. Oke. Udah nggak nambah lagi? Ya ada. Kita kembali ke ya, e-learning. Nah, dari pendapat Anda tadi, saya balik dulu. Dari pendapat-pendapat Anda di sini, ada kata belajar. Ya, lihat, ada kata belajar. Ya, lihat ini ya, saya tunjuk ya. Ada kata pembelajaran. Ya, pembelajaran dan belajar. Sayangnya saya tidak sempat saya tidak bisa bikin pertanyaan baru di di menti.com. Tapi saya pengen tanya, silahkan Anda jawab di chat. Ya, apa bedanya belajar dengan pembelajaran? Ya, apa bedanya? Ada yang mau jelaskan apa bedanya belajar dengan pembelajaran? Nih, ini baru saya tambahin tadi, baru kepikiran. Setelah lihat jawaban-jawaban Anda, jadi saya nambahkan ini belajar dan pembelajaran. Apa bedanya ya? Oke, ada jawaban. Belajar itu prosesnya, pembelajaran itu hasil yang kita dapat dari belajar. Oke, thank you, Fakita. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Belajar adalah orang yang sedang belajar. Kalau pembelajaran adalah proses belajar. Belajar itu individu secara sendiri atau individu. Pembelajaran dilakukan dengan bersama-sama. Boleh, oke. Lagi. Cuma 3. Fakita, Cindy, Ronaldo. Ada lagi? Hari Yogi, siapa? Melisa, belajar itu proses, sedangkan pembelajaran itu metode. Oh, bagus. Belajar itu aktivitas untuk mempelajari sesuatu, sedangkan pembelajaran itu sesuatu yang akan kita pelajari sesudah kita belajar. Bolak-balik ya, Yogi ya. Oke, kita tampung dulu. Belajar itu bentuk aktivitas belajar, sementara pembelajaran itu adalah sesuatu yang akan kita pelajari di saat kita belajar. Belajar merupakan proses mempelajari sesuatu, sementara pembelajaran hasil yang kita dapat. Oke? Masih ada? Masih ada? Belajar itu yang kita proses pelajari. Pembelajaran materi yang diberikan. Wah, bingung ya? Belajar sama pembelajaran. Belajar adalah belajar dari hal-hal, sedangkan pembelajaran adalah belajar dari apa yang diberikan. Nah, oke, ini mendekati sih sebenarnya konsepnya. Yevian, good.
Oke, kalau masih ada yang mau ngasih kasih pendapat silahkan ya. Saya kembali ke sini. Oke. Saya belum nggak sempat nulis karena ini baru baru saya tambah ini belajar dan pembelajaran ya. Gini, ketika Anda baru lahir ya, Anda sudah melakukan belajar. Ya kan? Ya, belajar bergerak, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, belajar berdiri, belajar mengambil benda, belajar berbicara, belajar makan, belajar mandi, ya kan? Itu belajar. Ya, proses kita untuk mengetahui dan memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap itu belajar. Ya, belajar itu merubah behavior, merubah perilaku dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar, dan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Oke? Ya. Nah, pembelajaran itu adalah kegiatan belajar yang diprogram, direncanakan. Jadi, ketika Anda melakukan pembelajaran, Anda terlibat di satu sistem di mana apa yang Anda harus pelajari itu tujuannya apa? Apa yang diajarkan? Bagaimana cara mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Bagaimana mengukur bahwa Anda sudah belajar? Itulah yang disebut dengan pembelajaran. Bisa dibedakan? Ya. Belajar ya itu merubah perilaku dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa. Ya, itu belajar bisa dilakukan kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja. Ya. Tapi mungkin orang tua kita dulu ketika kita masih kecil itu enggak punya program untuk kita belajar. Ya kan? Pokoknya ya menjadi fasilitator saja ketika kita mau belajar berjalan, dia bantu pegang tangan kita. Ya kan, dia bantu arahkan kita, gitu kan? Tapi enggak ada program bahwa harus begini, tujuannya ini yang harus diajarkan. Di mana kita bisa mendapatkan pembelajaran? Di mana kita bisa dapat pembelajaran? Gini, saya nanya, kuliah kita ini belajar atau pembelajaran? Kuliah kita ini belajar atau pembelajaran? Oh, sudah panjang ternyata di chat ya. Ronaldo bilang belajar, Fakita bilang pembelajaran. Yevian bilang pembelajaran, Cindy bilang pembelajaran, Willy bilang belajar. Ayo, belajar atau pembelajaran? Pembelajaran. Ya, kuliah kita saat ini adalah sebuah pembelajaran. Kenapa? Materi hari ini ada tujuan yang Anda harus capai. Anda harus tahu apa. Ya kan? Saya memberi materi, itu saya susun materinya sedemikian rupa supaya Anda bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Oke? Kemudian materi itu saat ini ya datangnya dari saya, sebenarnya sumbernya banyak. Ya. Nah, ketika proses belajar itu terencana, terprogram, maka yang terjadi adalah
pembelajaran. Pendidikan di sekolah itu adalah pembelajaran. Pendidikan di kampus itu adalah pembelajaran. Ya, kenapa? Ada target, ada goal, ada tujuan yang Anda harus capai di dalam belajar itu. Ya, kalau Anda belajar apa ya? Eh, Anda jalan-jalan, terus lihat apa? Ada tanaman yang aneh, ya, terus Anda amati, itu kan ya ketemu begitu saja. Anda belajar bahwa tanaman ini kok aneh, ya, bagaimana caranya dia apa? Caranya dia apa? Ini elemen-elemennya apa saja. Tapi itu ketemu begitu saja, kita belajar dari situ. Ya, Anda mengalami pengalaman hidup, berteman, ya, berinteraksi dengan orang lain, terus Anda melihat karakteristik orang, kemudian Anda merasa bahwa ini bagus kalau saya ikuti, ya, ini orangnya smart, kalau saya ikut mungkin saya bisa jadi smart juga. Itu proses belajar, tapi itu tidak direncanakan, itu terjadi begitu saja, natural sifatnya. Ya, itu belajar. Nah, kalau pembelajaran, eh, Anda ikut kelas apa? Kelas katakanlah kepribadian gitu, supaya Anda nampak smart, nampak smart gitu ya. Ya, maka di kelas itu Anda diprogram bahwa tujuannya Anda akan nampak smart, ya. Lalu kemudian Anda dilatih. Ada program latihan, ada program belajar. Ya, ada sumber belajar. Sumber belajar adalah orang yang memberi Anda memfasilitasi Anda untuk belajar. Orang yang menjadi fasilitator Anda untuk belajar. Orang yang mengajari Anda, gitu ya. Kemudian ada bahan ajar, materi-materi yang diajarkan ke Anda itu namanya bahan ajar. Oke? Nah, itu berarti Anda menjalani pembelajaran, tidak lagi secara alami. Bisa dibedakan ya antara belajar sama pembelajaran. Kuliah kita adalah pembelajaran. Nah, e-learning, ya, e-learning, kalau Anda nonton sekarang yang lagi top-topnya ini podcast, ya, karena artis-artis non-job sekarang, artis-artis non-job, ya, mereka beralih, ya, jadi YouTuber, tapi nggak mau dibilang YouTuber, ya, mereka bilang ini podcast, ya. Nah, Anda dengar podcast seorang artis populer, katakanlah sekarang lagi top-topnya Deddy Corbuzier atau siapa gitu ya. Itu proses belajar. Apakah itu e-learning? Anda belajarnya lewat YouTube, Anda belajarnya secara online. Ya, mendengarkan podcast selebriti tertentu, ya. Dari situ dapat ilmu, banyak ilmu yang kita bisa dapat. Ya. Saya suka ikuti podcastnya Deddy Corbuzier, Helmi Yahya. Ya, kenapa? Banyak pembelajaran. Ya, kita belajar dari orang-orang yang hadir di dalam, yang berdiskusi di dalam podcast itu. Tapi apakah itu e-learning? Apakah itu e-learning? Bukankah itu digital? Bukankah itu elektronik? Nah, tunggu, kita pegang dulu nih. E-learning adalah ya, pemanfaatan teknologi elektronik untuk mengakses educational curriculum, ya, di luar dari classroom tradisional classroom, atau akuisisi knowledge, ya, yang tempatnya melalui teknologi elektronik dan media. Ini e-learning. Tapi apakah kita membaca blog seseorang, dari blog itu kita tadinya tidak tahu, terus kita jadi tahu. Apakah itu e-learning? Apakah itu e-learning? Ya,
Kita mendengarkan apalagi? Kita mendengarkan podcast seorang selebriti misalnya. Ya, dari podcast itu kita jadi dapat informasi sehingga kita menjadi tahu. Apakah itu sebuah e-learning? Ya, mendengarkan susah ngomongnya ya. Mendengarkan podcast, ya. Kemudian dari tidak tahu kita jadi tahu. Kita membaca blog seseorang kita tidak tahu tadinya sekarang jadi tahu. Itu belajar. Ya, itu belajar. Kita nonton podcast itu kan tanpa goal, tanpa program. Ya, kenapa kita harus nonton itu? Gitu. Ya kan? Tidak ada yang mengharuskan. Karena tidak menjadi bagian dari sebuah program belajar. Ya. Tapi Anda hadir di kelas ini, ya, itu adalah bagian dari sebuah program belajar. Tapi kuliah ini pun belum disebut sebagai e-learning. Ya. Kuliah ini pun belum bisa disebut sebagai e-learning. Loh, yang mana sih yang e-learning? Kalau dilihat pengertiannya sederhana, ya, kalau dilihat pengertiannya sederhana, memanfaatkan electronic technologies untuk mengakses educational curriculum. Nah, ini yang mesti digarisbawahi, educational curriculum. Kalau kita bicara kurikulum, itu berarti pembelajaran. Kenapa? Kurikulum itu program belajar. Ada goal, ada yang mau kita capai. Ya. Ya kan? Ada schedule, ada tahap-tahap. Materinya itu dibagi dalam tahap-tahap alir proses bahwa kita belajar ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Itu program pembelajaran namanya. Itu pembelajaran. Ya. Jadi e-learning itu lebih fokus pada konteks pembelajaran. Ya. Kita bisa nonton YouTube untuk tahu bagaimana membuat sesuatu. Kita nggak tahu masak, terus kita apalagi namanya cari video-video cooking di YouTube, terus kita jadi tahu masak. Itu belajar. Ya. Tapi kalau kita ikut kelas masak, walaupun nanti kembalinya videonya yang itu yang tadi, ya kan? Maka itu jadi pembelajaran. Kenapa? Di kelas masak itu ada tujuan bahwa kita akan mencapai ini. Kita akan belajar ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Ada yang mengarahkan kita. Di samping ada materi ajarnya yang sebenarnya video yang sama. Maka itu adalah pembelajaran. E-learning konteksnya adalah pembelajaran. Oke? Ya. Nah, e-learning, electronic learning. Ya, dulu kita, ya, sekolah kita zaman dulu ya. Sekarang anak SD, anak SD sekarang itu sudah seperti ini loh. Gara-gara COVID. Ya kan? Anak SD. Ya, fully online distance learning. Ya. Barusan ponakan saya SD kelas 2 itu ibunya kirimin materi belajarnya hari ini untuk minta dibantu. Ya. Pakai Google Classroom. Kelas 2 SD. Ya. Itu sudah bicara online distance learning. Ya. Nah, yang kita lakukan sekarang itu masih masuk kategori blended learning.
ya, face to face plus online. Nanti kita lihat ada dimensinya lagi tuh, ya. Eh, ini perkembangannya. Jadi dari tatap muka konvensional di ruang kelas, ya, yang kita lakukan 4 bulan lalu, ya. Kemudian ada dukungan ICT-nya, ada dukungan teknologi komputernya, ya, itu sebenarnya sudah menyentuh e-learning. Tapi konsep e-learning secara utuh itu belum seperti itu sebenarnya. Ya, blended learning itu artinya dicampurkan antara apa lagi namanya? Oh sorry, yang kita lakukan ini sudah masuk e-learning, tapi belum masuk kategori distance learning, pembelajaran jarak jauh, belum. Ya, kita udah e-learning, ya. Kenapa? Ada program belajar kita di classroom kan, dan ini adalah tatap muka, ya kan? Kuliah tatap muka itu blended learning. Tapi kalau sudah fully online, distance learning, nanti kita cerita di belakang, ya. Saya juga ada challenge untuk Anda, ya, untuk merasakan bagaimana mengikuti distance learning. Berani? Ya, itu adalah e-learning. Pokoknya ada unsur elektroniknya, oke, e-learning. Tapi konteksnya adalah pembelajaran. Ya, pembelajaran. Jadi kalau belajar, ya itu alami aja, natural aja jalannya. Ya, Anda bisa dapat ilmu dari mana saja, membaca sendiri, apalagi namanya, nonton video tutorial sendiri, itu belajar. Tapi kalau e-learning konteksnya adalah pembelajaran. Kita lihat sejarah dulu, ya. Zaman dulu, ya, sebelum tahun 80 itu kita punya kamera itu masih mimpi gitu kan, ya. Yang punya kamera juga cuma stasiun TV. Kalaupun punya ya hanya mereka yang mampu membeli. Sekarang hampir semua orang punya kamera. Ya kan? Dibawa-bawa lagi tiap hari. Ya. Nah, dulu belum kepikiran tuh mau e-learning. Lalu kemudian ada radio kaset. Ya, ada radio kaset. Orang sudah bisa merekam suaranya lewat kaset. Jadi ada guru yang berinisiatif untuk memberikan bahan ajar melalui pita kaset. Ya, jadi dia rekam suaranya, kemudian kaset itu dia distribusikan ke murid-muridnya. Dan mulailah dari situ ada revolusi e-learning. Ya. Pada tahun 80-an itu masih sebatas multimedia Ya, multimedia resources. Jadi bahan ajar itu disimpan dalam bentuk audio video. Ya, medianya bisa belum di-share lewat internet. Ya, walaupun internet sudah ada. Nah, nanti setelah ada web, ya ingat karena konteks kita adalah sistem informasi berbasis internet, ya sehingga di sini fokus kita. Setelah ada web, barulah e-learning itu kemudian berkembang pesat. Kenapa? Web itu bisa teks, bisa gambar, bisa multimedia. Ya, bisa multimedia, bisa video, bisa animasi. Maka proses pembelajaran kemudian juga bergeser. Belum bergeser waktu itu, masih melengkapi. Jadi kira-kira kalau di gambar ini itu masih yang kedua nih. Ya, masih yang kedua. Jadi IT support. Ya, ICT support. Jadi pembelajaran disupport dengan ICT. Ya. Ketika saya memberi materi ajar ada video, ya kan? Buku elektronik itu udah banyak waktu itu. Ya, di sini. Nah, ketika dia sudah berkembang, maka sudah ada situs-situs khusus untuk melayani pembelajaran online. Nanti kemudian tahun 95-an
barulah muncul yang disebut dengan learning management system. Ya. Akhir tahun 90-an ada apalagi namanya? Perangkat mobile, tapi waktu itu sih belum karena mobile itu boomingnya di 2000-an ya, 2000 berapa? 2000 di kita sih 2002 ya, orang sudah bisa pakai perangkat mobilenya untuk paling nggak bisa nonton multimedia. Waktu itu masih zamannya 3G, ya kan? Udah nonton video bisa kan? Ya, tapi masih layar kecil dan belum terlalu cepat. Itu pun juga ongkos waktu itu. Ketika kita nonton video, pulsa kita kesedot, ya kan? Nah, kemudian terus berkembang, kemudian ada teknologi gaming, ya, di mana pembelajaran itu memanfaatkan game sebagai media. Muncullah game-game edukasi. Ya, itu dampak dari perkembangan komputer dan internet. Ya, Information Communication Technology (ICT). Ya, lalu kemudian muncul Open Educational Resources. Banyak lembaga yang sudah membuka layanan-layanan pembelajaran elektronik. Jadi mereka menyiapkan kurikulum, mereka menyiapkan program belajar secara terbuka. Orang bisa belajar dari mana saja, di mana saja. Ya. Kemudian sosial media udah muncul. Ya. Orang sudah bisa sharing, berbagi informasi, berbagi bahan ajar. Ya. E-books and smart device muncul, ada namanya Kindle, ada namanya apa lagi? Ya Kindle sih yang populer untuk electronic book. Nah, sekarang ada yang namanya Massive Open Online Courses. Ini pembelajaran jarak jauh yang betul-betul distance learning. Ya, distance learning. Jadi kita belajarnya ya sama sekali tidak ada tatap muka. Ya, semuanya kita pelajari mandiri, ya. Nanti kita lihat ya, seperti apa Massive Open Online Course ini, MOOC, bacanya MOOC. Ya. Kemudian selanjutnya ada Learning Analytics. Learning Analytics ini adalah tools-tools yang dikembangkan untuk membantu sistem pembelajaran. Misalnya gini, sebelumnya orang menjawab kemarin ke Anda mid test ya. Anda mid test beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu, Anda mid test soalnya A, B, C, D, ya kan? Multiple choice. Itu kalau Anda jawabnya salah, ya gampang dideteksi. Anda jawabnya benar, gampang deteksi. Tinggal mencocokkan kunci sama jawaban Anda gitu kan. Ya. Jadi ketika kunci jawabannya sama dengan jawaban Anda, maka poin Anda nambah 1 gitu. Itu algoritmanya simple. Gitu. Tapi bisa kalau saya mau bikin soal tes essay, ya, sementara masih terbatas pada short, jadi essay yang pendek, ya, jawabannya jawaban pendek, jawaban singkat. Nah, itu bisa dideteksi secara artificial, secara pakai teknologi machine learning. Jadi, apakah jawaban Anda itu mengandung kata-kata kunci yang relevan dengan pertanyaan. Nah, itu sudah bisa, jadi proses penilaiannya sudah otomatis. Itu salah satu contoh learning analytics. Jadi proses belajar itu sudah dibantu sama proses belajar dan penilaiannya, pengukurannya itu sudah dibantu oleh machine learning. Nah, itu udah trennya sekarang. Ya, dan ke sini makin berkembang. Bagaimana e-learning itu panjang dan lebarnya? Ya, jadi kita sebut dimensi e-learning. Kemarin, beberapa tahun lalu, kita masih place-based, artinya kita kuliahnya di tempat. Ya, ketemu di ruang kuliah, ketemu di ruang kelas. Itu kita sebut traditional learning. Kemudian, dengan bantuan teknologi, kita bisa belajar jarak jauh dan dipaksa sama COVID, ya, maka kita bisa belajar
pada jarak yang jauh. Saya di rumah saya, Anda di rumah Anda, ya kan, di rumah masing-masing, dan kita bisa belajar. Ya kan? Jadi, apakah dia di satu tempat atau di tempat yang jauh? Itu. Nah, atau pembelajaran dulu, ya, satu kelas ngumpul, hadir semua, guru, dosen memberikan materi ajar. Ya. Tapi sekarang bisa asinkronus. Kalau sinkronus berarti serentak bersamaan. Kalau asinkronus, Anda belajar, teman Anda nyantai. Habis itu gantian, teman Anda nyantai, Anda belajar. Gitu ya. Ya, Anda belajarnya pagi, teman Anda belajarnya sore. Tapi sama-sama belajar hal yang sama. Boleh? Boleh. Itu namanya asinkronus. Contoh asinkronus, mid test kita yang lalu kan begitu. Ya, ada yang pilih waktu ujiannya tengah malam, ujian sendirian. Boleh? Bisa. Ya. Ada yang ujiannya, ada yang ngambil ujiannya subuh-subuh. Habis selesai dia ngulang lagi, ngulang sampai 3 kali kan boleh. Nah, itu Anda jalan sendiri-sendiri. Itu yang disebut dengan asinkronus. Ya, seandainya gini, semua bahan ajar sudah saya letakkan di classroom kita, tapi kan sekarang belum nih, ya, classroom kita baru jalan, ya. Kalau semua bahan ajar saya taruh di classroom kita, maka Anda bisa membaca bahan ajar itu kapan saja. Ya, itu berarti Anda melakukan pembelajaran asinkronus. Nanti ketika kita jadwalkan, kita meeting ya seperti ini, ya, video conference pakai Google Meet misalnya. Ngumpul, maka kita melakukan pembelajaran asinkronus. Oke? Ya. Kalau misalnya bukan karena wabah, mungkin kita bisa sewaktu-waktu di kelas, sewaktu-waktu online. Ya. Sebagian materi kita bawakan di kelas, sebagian materi kita bawakan di online. Nah, itu namanya blended learning. Ya, blended learning. Kalau sudah seperti ini, polanya sudah berubah. Kalau sekarang kita kuliah asinkronus dulu, tatap muka, entah di kelas, entah online, ya. Habis itu baru Anda, habis itu mau belajar masing-masing, silahkan. Gitu. Tapi kalau dia polanya sudah blended learning begini, maka strateginya akan berubah. Jadi materinya disiapin secara distance, secara online, materinya yang statik, bisa berbentuk teks, gambar, video, ya, video-video pendukung dan sebagainya, itu terbuka, disimpan di sistem e-learningnya. Kemudian mahasiswa Anda bisa mengakses kapan saja, ya, asinkron, secara asinkron. Nanti kemudian dijadwalkan, kita ketemu tatap muka. Ya, ketemu tatap muka di sebuah classroom. Nah, yang dibahas di tatap muka itu bukan lagi mempresentasikan atau menerangkan tentang bahan ajar, tapi kita mendiskusikan apa yang sudah Anda pelajari. Ya, jadi kalau saya ulang ya, kalau sekarang kita belajar, saya ngasih materi, selesai ini baru Anda nyari, ya kan? Anda berpikir, Anda membandingkan, Anda mencari contoh. Ya, tapi kalau dia sudah blended, sudah online, ya, maka pertemuan di kelas itu bukan lagi menjelaskan seperti ini, karena Anda sudah baca. Jadi yang asinkronusnya, asinkronus secara distance, online learningnya, itu Anda baca materi, nonton video tutorialnya. Dari situ baru Anda berpikir, ya,
membandingkan, mencari contoh, menyimpulkan. Dan kita ketemu di kelas, itu bukan lagi membahas materinya, tapi membahas apa yang sudah Anda pikirkan, apa yang sudah Anda pelajari lebih jauh. Ya, seperti itu. E-learning itu terjadi harusnya. Makanya saya katakan, yang kita lakukan ini belum e-learning. Kita hanya memindahkan pertemuan dari kelas tradisional ke media elektronik. Tapi konsep secara keseluruhannya belum konsep e-learning yang sebenarnya. Oke? Ubiquity learning itu adalah betul-betul belajar mandiri di mana saja, ya, pakai media apa saja, dan Anda menyimpulkan sendiri. Nanti ada forum diskusinya juga asinkron, ya. Anda tanya di forum diskusi, teman lain yang belajar hal yang sama menjawab di situ. Atau mentornya, dosennya yang memberikan materi menjawabnya di situ. Jadi tidak pernah ketemu. Itu sudah betul-betul distance learning. Ya. Nah, disinilah bentuknya nanti yang tadi kita sebut dengan MOOC. Ya. Massive Open Online Course. Kita bahas tersendiri. Oke? Yang kita lakukan sekarang masih di sini nih, kuadran ini, video conference, chat. Ya. Audio conference ya, kita Anda mau dengar suara aja bisa, ya. Saya harus pakai video karena ada yang saya presentasikan. Oke? Ya, traditional learning, blended learning, ubiquity learning. Ubiquity learning ya itu betul-betul pembelajaran mandiri secara online. Blended learning adalah kadang sekali waktu kita ketemu, ya, selebihnya online. Kalau sekarang sebenarnya yang terjadi hanyalah memaksa classroom tradisional itu pindah ke elektronik, itu saja. Ya, saya berharap bahwa semester depan saya bisa mempraktekkan karena classroom Karisma ACID itu baru jalan di semester ini, ya. Untungnya begitu kita set up classroom itu, tahu-tahu wabah kita harus belajar dari rumah. Untungnya sudah running, ya. Jadi tidak terlalu repot lah. Oke? Kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya di chat ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan pembelajaran. Ya. Pembelajaran itu harus ada elemen-elemen peserta ajar, student, ya, harus ada peserta ajar. Kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar ini adalah guru, dosen, mentor, ya. Pak, kalau distance learning belajar mandiri itu kan tidak ada gurunya lagi. Siapa bilang? Yang merangkai ya, mungkin bukan menulis materi, tapi merangkai materi. Itu pasti ada expertnya lah. Ya, pasti ada orang yang paham tentang ilmu itu, kemudian entah dia menulis materinya dari A ke Z, atau merangkai materi, artinya dia nulis A, ngambil materi B dari tempat lain, ngambil materi C ke tempat lain, tapi menyusunnya menjadi A ke Z itu pasti ada kepakarannya di situ. So, itu kita sebut sumber belajar. Ya, dosen itu kebetulan yang tatap muka dengan Anda, gitu. Ya kan? Tapi di belakang juga ada dosen juga. Ya, jadi kalau e-learning yang betul-betul mandiri, yang ubiquity, itu bukan berarti nggak ada teachernya. Ya, nggak ada sumber belajarnya. Jadi kalau Anda baca istilah sumber belajar, itu adalah guru. Ya, sumber belajar itu adalah guru. Kemudian ada materi ajar, bahan ajar, konten. Ya iyalah. Ya, itu yang mau diajarkan kan. Nah, ini kalau cerita pembelajaran berarti kontennya itu harus disusun dengan pola tertentu, dengan strategi tertentu, supaya proses belajarnya itu
berkembang. Ya, tidak mungkin bisa paham apa Q, masih ingat kata Q? Ya, tidak mungkin Anda bisa paham Q kalau tidak paham perulangan. Ya kan? Ya, tidak mungkin bisa bikin perulangan kalau Anda tidak paham variabel. Tidak mungkin bisa bikin Q kalau Anda tidak paham array. Tidak mungkin bisa bikin array kalau tidak paham variabel. Maka the expert, dalam hal ini dosen, itu akan menyusun variabel dulu, array, perulangan, baru Q. Nah, itu yang namanya strategi belajarnya. Ya, itu yang namanya kurikulum. Ya, bahan ajar itu disusun enggak serta-merta hari ini belajar ini ya suka-suka saya. Ya, hari ini kita belajar e-learning karena saya sukanya itu gitu. Enggak. Ya, ada tahapan. Kenapa e-learning saya taruh di belakang? Karena kita mesti paham dulu tentang web, tentang internet, tentang teknisnya internet, gitu kan? Habis itu baru kita cerita manfaatnya internet itu apa? E-commerce, e-government, e-learning. Minggu depan kita bahas apa? Silahkan lihat di Classroom. Oke? Ya kan? Nah, jadi ada pola itu sebenarnya. Kenapa materi itu kita susun seperti itu? Ya, itu bahan ajar. Dan yang menyusun itu, yang ngerti untuk menyusun itu adalah sumber belajar. Oke? Untuk siapa? Untuk peserta ajar. Oke? Ya? Dan untuk memastikan bahwa semua bahan ajar itu mencapai tujuan, bukan dipahami, bukan mengerti, ya, tapi mencapai tujuan. Tujuan Anda belajar apa? Oh, Anda jadi bisa ini. Oke, harus diukur apakah Anda sudah bisa itu. Ya, tujuan belajar kita Anda harus paham tentang ini, tentang X. Maka harus diukur apakah Anda paham tentang X. Ya, maka asesmen harus dilakukan. Inilah rangkaian pembelajaran. Ya, kemudian untuk mencapai bahan ajar, untuk menyampaikan bahan ajar, kita butuh media. Medianya lewat mana? Teks, e-book, video offline artinya didistribusikan terus ditonton offline, atau video online, video streaming dan sebagainya. Ya, atau berbentuk animasi atau berbentuk game edukasi. Ya, terserah. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana materi ajar itu disampaikan, itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ingat komponen pembelajaran. Jadi yang disebut pembelajaran itu kalau ya terprogram. Bagaimana buktinya dia terprogram? Ada peserta ajar, ingat ya, ada peserta ajar, ada sumber belajar, guru, ada bahan ajar, ada pengukuran, dan ada media ajar. Oke? Ya. Kalau tidak ada media ajarnya, maka bahan ajarnya tidak bisa sampai. Ya. Minimal presentasi PowerPoint di layar gitu kan, itu sebuah media. Ya, dengan cara itu atau merekam suara si pengajar itu supaya bahan ajarnya tadi, kontennya tadi bisa sampai. Kita butuh media. Ya. Nah, inilah yang disebut pembelajaran. Beda banget kan dengan belajar. Ya, belajar itu spontan, kapan saja. Tapi pembelajaran adalah proses belajar yang memiliki terprogram, terencana. Nah, e-learning itu dalam konteks pembelajaran. Bagaimana perannya? Lihat. Ini adalah komponen e-learning.
Komponen e-learning itu mencakup konten, ya, bahan ajar disampaikan lewat media, medianya pasti media elektronik. Ya, bisa audio, video, animasi, game edukasi, yang semuanya ada asesmennya. Ya, ada asesmennya, ada pengukurannya. Nah, ini semua terkait dengan konten. Inilah konten dari e-learning. Medianya apa, bahan ajar yang disampaikan lewat media itu apa, dan ada evaluasinya. Lalu, supaya ini bisa berjalan, maka ini harus disesuaikan dengan siapa target audiensnya, siapa studentnya, siapa peserta ajarnya. Dan yang menyesuaikan itu adalah expert, ya, orang yang paham tentang proses belajar, dan dia adalah guru, dosen. Ya, maka 5 elemen ini menjadi sebuah strategi dalam e-learning. Oke, tugas dari teacher, tugas dari sumber belajar, menyiapkan konten, menyiapkan asesmen, dan menyiapkan media untuk disampaikan kepada student. Untuk bisa sampai semua ini, kita didukung oleh teknologi. Maka, komponen e-learning adalah teknologi, strategi, konten, isi, strategi, dan teknologi. Oke? Tanpa teknologi, tanpa dukungan teknologi, berarti dia ini saja kan? Ya. Ya. Tanpa dukungan teknologi, strategi dan konten itu sudah pembelajaran. Ya. Tapi dengan teknologi, maka dia adalah e-learning. Teknologinya udah macam-macam sekarang. Kita lihat. Oke? Lebih kompleks lagi, ada yang mengklasifikasikan framework dari e-learning. Sebenarnya framework itu komponen yang udah dirangkai, ya. Framework itu kerangka, ya. Jadi komponen-komponen yang dirangkai sehingga membentuk satu gambaran besar. Apa itu? Satu yang penting adalah pedagogikal. Pedagogikal itu adalah pembelajaran. Ya. Proses belajar mengajar itu pedagogik. Bagaimana kita menyampaikan materi ajar kepada peserta ajar itu pedagogik. Ya, istilah pedagogik itu kemampuan mengajar. Ya, mengajar itu adalah bagaimana memindahkan pengetahuan kita kepada orang lain. Itu pedagogik. Tapi ada istilah, catat ya, saya tidak bikin di sini karena ini teorinya orang nih, namanya Badrul Khan. Ya, ini teorinya dia yang mengklasifikasikan e-learning framework itu seperti ini. Salah satunya pedagogik. Ada istilah andragogik. Andragogik itu pendidikan orang dewasa. Beda dengan pedagogik sebenarnya. Pedagogik itu bagaimana menyampaikan mengajar orang, ya. Bagaimana bagaimana kita menyampaikan pelajaran kepada peserta ajar. Tapi kalau andragogi itu lain. Itu adalah bagaimana membuat orang belajar. Jadi tugas dosen sebenarnya itu andragogi. Ya. Bagaimana membuat orang belajar, yang tanggung jawab belajar adalah si mahasiswa. Dosen hanya bertugas bagaimana mendorong si mahasiswa belajar. Itu andragogi. Beda dengan pendidikan menengah ke bawah, gitu ya. Pendidikan dasar dan menengah. Pedagogik itu memindahkan ilmu, betul. Ya, menyalin dari apa yang saya tahu ke murid-muridnya. Ya, apa yang diketahui oleh guru disampaikan ke murid-muridnya. Walaupun sekarang udah geser juga gitu. Ya, karena murid bisa lebih pinter, lebih banyak tahu dari apa yang diketahui gurunya. Karena apa? Bahan ajarnya ada di mana-mana sekarang. Media ajarnya ada di mana-mana. Jadi bahan ajar udah gampang. Ya kan?
Anda nulis duluan tentang e-learning daripada materi saya kan? Ya toh, kenapa? Anda dapat bahan ajarnya dari banyak sumber kok. Oke? Kemudian teknologi. Framework kedua elemen kerangka kedua adalah teknologi, dukungan teknologi. Lalu desain interface. Bagaimana antarmuka layanan e-learningnya sehingga pengguna, siswa, juga guru itu nyaman menggunakan, mudah menggunakan, ya, simple dalam prosesnya. Itu interface design. Lalu ada evaluation. Tadi kita cerita tentang assessment, ya, pengukuran, evaluasi. Assessment atau evaluasi dalam e-learning itu dua aspek, ya. Ada mengukur tentang capaian pembelajarannya, apakah si peserta ajar, apakah si siswa, apakah si mahasiswa itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi tes. Ya kan? Yang kedua adalah mengukur juga tentang proses pembelajaran itu, apakah proses pembelajaran ini berhasil. Apakah strategi belajar ini berhasil? Apakah metode belajar ini berhasil? Itu juga sebuah evaluasi. Kemudian manajemen. Ya, manajemen. Bagaimana mengelola? Apakah itu termasuk schedule, ya, penugasan, waktu pengumpulan tugas dan sebagainya. Oke. Resources support, dukungan sumber daya. Mungkin kita harus link dengan YouTube, mungkin kita harus link dengan sumber belajar ini, mungkin kita harus link dengan perguruan tinggi lain misalnya. Nah, itu resources support. Lalu ada etik. Etik ini lebih ke apa lagi? Hak cipta. Ya, ya lebih banyak di hak cipta. Bukan, apa lagi namanya? Kopas, ya, itu bicara etik, ya. Kemandirian itu etik, mengerjakan sendiri ujian sendiri nggak pakai nyontek itu terkait dengan etik. Jadi dalam e-learning itu sudah harus dipikirkan bagaimana mahasiswa atau peserta ajar mengikuti ujian tanpa nyontek, padahal nggak dilihat, ya kan? Nah, itu etik. Kemudian institusional, kelembagaan, kampus dalam hal ini. Apakah kelulusannya diakui sebagai SKS? Ya, termasuk mana berapa persen materi ajarnya online, berapa persen materi ajarnya offline. Pertemuannya offline, pertemuannya online. Apakah asinkron dan apakah sinkron atau asinkron? Apakah distance atau base, place based, ya, lokal gitu. Itu kebijakan dari institusi. Mungkin ke depannya kita sudah menyelenggarakan pembelajaran elektronik, e-learning, tapi tidak akan sepenuhnya distance learning. Tidak bisa sepenuhnya karena kualifikasi kampus kita itu belum layak, belum bisa menjalankan yang disebut PBJJ. Menurut peraturan pemerintah, ya, peraturan Kementerian Pendidikan, ada yang disebut PBJJ, pembelajaran proses belajar jarak jauh. Itu hanya diizinkan oleh kampus-kampus berakreditasi A. Ya, kampus-kampus yang sudah mapan, ya. Mereka bisa pertanggungjawabkan materi, bahan ajar dan sebagainya sampai ke asesmennya, evaluasinya, dan mereka jamin walaupun peserta ajarnya itu tidak bertatap muka, mereka diserahkan belajar mandiri, itu dijamin kualitas capaian pembelajarannya. Maka PBJJ itu atau pembelajaran distance learning, pembelajaran jarak jauh itu lebih tinggi levelnya. Ke depan kita akan menjalankan proses pembelajaran elektronik, tapi belum pembelajaran jarak jauh. Artinya mungkin masih ada tatap muka, mungkin masih ada materi yang harus kita bahas secara offline. Ya, tapi kalau sepenuhnya, artinya kampus kita ke depan akan melaksanakan blended learning. Ya, tapi kalau kita mau menyelenggarakan distance learning,
Ya, maka kita harus betul-betul punya dukungan sumber daya infrastruktur yang lebih besar dari yang kita bayangkan sekarang, ya, yang dari apalagi yang kita punya sekarang. Oke? Nah, itu institusi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemen inilah yang harus dibangun sehingga terbentuk yang betul-betul disebut dengan e-learning. Ya, sebenarnya sekarang kita sudah e-learning, tapi belum sampai ke level distance learning. Kita masih menerapkan blended learning. Bahkan sebenarnya yang saya katakan tadi, kita belum full e-learning. Kita hanya memindahkan ruang kelas kita ke video conference, itu saja. Ya, nanti kalau seluruh materi kita sudah di classroom, ya kan sekarang dosen juga belum semua pakai. Ya, materi saya juga yang sudah diajarkan yang saya masukkan di classroom. Harusnya semua bahan ajar sudah ada di classroom, Anda baca, pertemuan ini hanya diskusi. Ya, pertemuan ini hanya diskusi, mengembangkan pembahasan. Dengan begitu wawasan kita nambah, ya kan? Gitu. Dan pembelajaran kita bisa mencapai tujuannya dengan baik. Ya, tapi kalau Anda dibiarkan membaca sendiri, waduh, saya tidak yakin deh. Ya, gitu. Oke? Nah, teknologi e-learning yang kalau ketika kita akan membangun sebuah sistem e-learning, yang pertama kita butuhkan pasti adalah LMS. Apa itu LMS? Learning Management System. Sebentar. Kemudian library, perpustakaan, elektronik juga harusnya. Kenapa? Karena bahan ajar itu pasti merujuk ke referensi-referensi, ya, yang harusnya bisa diakses secara elektronik juga. Oh, masa sudah online, terus referensinya mesti ke perpustakaan, gitu kan? Ya, tapi harusnya dia harus menyediakan secara online juga. Jadi e-library, e-journal. E-journal itu publikasi, jurnal itu publikasi hasil-hasil penelitian. Artinya pengembangan keilmuan itu ada di penelitian. Kenapa dosen disuruh meneliti? Karena dia harus mengembangkan ilmunya. Dari hasil penelitian ditemukan ilmu baru, ditemukan pengetahuan baru. Ya, dosen itu nggak ada lagi yang ngajarin. Jadi caranya dia belajar adalah meneliti. Dari meneliti dia jadi ketemu kesimpulan baru, pengetahuan baru, taruh di jurnal, dipublikasi di jurnal. Nah, sehingga jurnal itu adalah bacaan untuk kita kalau mau mengikuti perkembangan keilmuan yang baru di bidang kita. Ini pun harus elektronik, e-jurnal. Kita udah punya, tapi belum diisi baik-baik. Ya, kemudian multimedia, fasilitas multimedia, video, audio, streaming. Sekarang enak, udah ada YouTube, udah ada Vimeo, udah ada apa lagi, banyak yang bisa kita pakai. Ya, video conference untuk tatap muka melalui media elektronik. Salah satunya seperti yang kita lakukan hari ini. Blogs. Blogs itu salah satu teknologi e-learning loh. Tapi, Pak, kenapa Bapak larang kita nulis blog dengan merujuk ke blog? Yang saya maksud adalah educational blog. Artinya blog yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai bahan ajar. Artinya blog itu seharusnya disediakan oleh ada yang bertanggung jawab atas blog itu. Kalau blog itu sifatnya perorangan, siapa yang bertanggung jawab? Tapi kalau dia dibuat oleh institusi, isinya akan dikontrol oleh institusi itu, ya, sehingga tidak sembarang orang nulis. Nah, itu yang saya maksud educational blog. Yang itu boleh dirujuk, tapi kalau yang dirujuk adalah blog personal, wah, isinya kan bisa macam-macam. Ya, kemudian mobile apps, ya, mobile apps, aplikasi-aplikasi di mobile itu banyak yang sudah mensupport e-learning. Saya pengen tanya nih, tadi pertanyaannya sempat bocor. Ya, Anda kembali ke Menti. Salah. Ayo, kita kembali ke Menti dulu, dan mana nih? Oh. Mudah-mudahan tadi Mentinya nggak ditutup. Kalau ditutup, silakan dibuka lagi.
Menti.com 645362. Nah, silahkan, saya minta Anda boleh nulis 3. Ya, apa aplikasi e-learning menurut Anda yang ada di gadget Anda saat ini? Ayo, ada nggak? Google Classroom, oke. Moodle, oke. Brainly, oke. Ada lagi, silakan. Oh, Google Classroom dipakai oleh 3 orang nih. Moodle. Halo? Kayaknya ini sudah ngulang-ngulang nih. Semuanya pasti jawabnya ini nih. Jujur ya, yang ada di apa? Yang ada di HP-mu. Ruang guru. Pakai apa ruang guru? Kita nggak apa? Adakah yang pakai ruang guru? Ada yang punya ini? Tuh, putih. Emang putih. Ini Kindle. Ya, ini Kindle. Ada yang punya Kindle? Marvel Up, oke, why not? Marvel itu sebenarnya Marvel Up itu desain ya, bukan 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 education. 13 orang, silakan. Sevima Edling itu buat apa ya? Google Meet, walaupun tidak spesifik untuk e-learning ya, bisa dipakai untuk keperluan apa saja. Itu kan video conference. Nah, kebetulan tatap muka kalau di e-learning ya video conference. Udah semua? Aish. Classroom sama semua. Brainly tidak berubah. Google Classroom. Google Classroom doang. E-book nggak ada aplikasi e-book. Kindle atau apa. Translate. Ya, oke. Nggak asik nih. Ya, intinya adalah bahwa aplikasi mobile itu ada yang berupa e-learning adalah atau elemen dari sebuah e-learning. Proses pembelajarannya terjadi dibangun dalam bentuk aplikasi. Oke, yang masih mau lapor di Google di Menti silakan ya, diisi itu baru 20. Oke, sampai di sini ada yang nanya dulu, silakan. Oh, Edlin, oke.
Saya lanjut ya. Yang belum ngisi silakan di Menti, silakan lanjut. Ya, saya lanjut materinya. Ini LMS. Apa yang disediakan oleh LMS? Ya, Learning Management System. Yang pasti adalah kursusnya apa? Materi ajarnya, bahan ajarnya, ya. Kemudian ada database peserta ajarnya, capaiannya, yang nanti dibuat reportnya, ya. ADS ini mencakup forum, ya, forum diskusi, ya, tanya jawab itu ada di sana. Courses itu materi ajar, assessment, ini pembelajarannya di sini, ya. Kemudian dia punya data, sistem penyimpanan data, bisa dilihat track record dari setiap peserta ajar, ya, bisa dilihat apalagi namanya grade, ya, bahkan sampai apakah soal itu susah atau ringan. Kalau semua menjawab benar 100% soal itu dijawab benar, berarti soal itu mungkin terlalu mudah. Kalau soal itu semua jawaban soal itu 100% salah oleh semua peserta ajar, itu berarti soal itu terlalu susah. Itu ada semua tersimpan di sana. Ada tracknya sebenarnya. Ya, itu terdokumentasi semuanya lengkap. Ya. Nah, inilah dukungan LMS terhadap sistem pembelajaran. Jadi learning management system itu betul-betul sebuah aplikasi yang kompleks, ya, mulai dari registrasi peserta sampai sertifikat, ya, mulai dari registrasi, kurikulum, tahapan belajar, asesmen, sampai kelulusan itu di manage di LMS, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi LMS yang banyak digunakan. Ada Google Apps for Education. Ini Google Apps for Education ini bagian Google Classroom yang Anda gunakan. Kalau ada dosen yang menggunakan Google Classroom, itu bagian dari Google Apps for Education. Ya, itu Google Classroom. Dirangkai sama Drive-nya juga, dirangkai sama akun Gmail-nya juga kan. Makanya Anda harus login pakai akun Karisma ACID. Itu adalah Google Apps for Education. Kemudian Classroom Karisma ACID itu kita pakai Moodle. Ya. Classroom kita kelas ini materinya ada di sana. Itu kita pakai sistemnya Moodle. Ya. Jadi kita bisa customize sedemikian rupa sesuai dengan sistem kita. Dan masih banyak lagi LMS yang lain. Ini merek semua nih. Oke? Nah, terakhir, ini adalah distance learning sebenarnya. Ya, artinya e-learning pada level yang tertinggi. Ya. Untuk menyelenggarakan ini tidak mudah, ya. Sebuah institusi, sebuah lembaga pendidikan harus betul-betul matang, ya. Nah, MOOC itu singkatan dari Massive Open Online Course, ya. Massive artinya besar, ya. 100.000 lebih students bisa dalam MOOC. Nah, bagaimana sebenarnya MOOC ini? Ini gini, ketika pembelajaran itu sudah pada level distance learning, ya, kan berarti boleh diakses di mana saja. Sudah ubiquity kan? Berarti boleh diakses oleh siapa saja. Ya. Nah, kalau begitu, kita bisa belajar di sana dong. Ya. Kita belajarnya di sana aja.
nanti apa? Gimana ya menjelaskannya? Eh, saya pengen belajar tapi tidak ada di kampus saya. Saya pengen belajar, katakan gini, saya pengen belajar data science, tapi di dalam kurikulum saya tidak ada data science. Di kampus saya tidak ada data science. Ya, boleh dong saya kuliah di sana. Ya, nanti kelulusan saya di sana itu materinya kan disusun oleh kampus yang mapan, lembaga pendidikan, institusi yang sudah expert. Berarti kelulusan saya di sana harusnya bisa diakui di kampus saya. Ya, gitu. Jadi karena orang itu di wisuda jadi sarjana itu harus ada kampusnya kan. Nah, tapi bahan yang dia inginkan itu mungkin kampusnya karena misalnya bidang studinya atau program studinya itu ini, tapi dia ingin mengaitkan dengan satu materi yang ada di sana, ada di MOOC, maka dia ambil kuliah itu kemudian diakui di sini. Jadi MOOC itu sudah betul-betul sistem pembelajaran distance learning yang terbuka. Bahkan bisa jadi orang nggak usah ada kampus. Kita mau belajar tentang apa montir motor, tinggal cari di MOOC ada nggak materi itu. Kita belajar bagaimana menangani mesin motor, bagaimana servis, perawatan dan sebagainya. Kita jadi bisa masih perlu ke kampus. Ya, kita pengen jadi akuntan misalnya. Kita belajar di sana, ada bahan-bahan ajar akunting di sana, auditing ada di sana. Ketika kita tersertifikasi, ya, maka sertifikat itu akan diakui. Diakui oleh lembaga yang akan meng-hire kita sebagai karyawan, dan juga diakui oleh kampus yang mungkin akan menetapkan kita sebagai sarjana. Tapi kalau kita tidak butuh sarjananya, ya sudah sertifikat itu aja yang kita pegang. Ya, itu kedepannya akan seperti itu. Ya, bisa jadi gini, STIMI Karisma karena peraturan pemerintah harus ngajar ada mata kuliah umum namanya ya bahasa Indonesia, Pancasila, apalagi namanya kewarganegaraan. Kemudian algoritma program, algoritma 1-2 struktur data itu basic ya. Karena yang ada di MOOC rata-rata advance apa yang sudah implementasi terapan. Jadi kuliah basicnya aja di kampus. Nanti materi apa? Materi jaringan komputernya kuliah di kampus mana dan kita akui di kampus Karisma. Bisa seperti itu. Ya. Dan itu ke depan akan bergeser ke sana. Ya. MOOC masif. Ya. Pesertanya banyak banget. Open, siapapun. Tidak peduli umurnya dari umur berapa sampai yang penting nyambung dengan materi itu silahkan. Ya, ada di belahan dunia manapun silahkan. Kemudian online. Nah, ini online di sini tantangannya ketika kita membuat sebuah pembelajaran pada MOOC itu harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belajar itu betul-betul peserta ajar itu bisa memahami materi tanpa harus tatap muka, tanpa harus ketemu. Dia harus bisa memahami. Jadi disusun step by step-nya, materinya, medianya, sampai asesmennya. Itu betul-betul dilakukan semuanya secara online. Tanpa tatap muka, tanpa diskusi, tanpa ceramah seperti ini, peserta ajarnya bisa pinter. Itu tantangannya MOOC. Kemudian course berarti materi ajar. Ya, kita mau belajar apa saja di sana. Ada Coursera, ada Udacity, ada Novoed, ada Keyversity, ada Uversity, ada edX, ya, Canvas. Canvas ini LMS juga nih, ya. Nah,
Yang populer sekarang itu adalah Coursera sama Udacity. Sebentar, saya ada tantangan buat Anda. Bagaimana pertumbuhan MOOCs? Ya, berkembangnya MOOCs itu karena memang ada demand, ada permintaan. Orang ingin belajar hal baru, orang ingin belajar di luar dari kurikulum yang dia tekuni, orang ingin belajar tanpa harus masuk kampus. Ya, itu meningkat jumlahnya ternyata. Ya, itu meningkat jumlahnya. Maka orang juga menyediakan MOOCs juga meningkat. Ya, gitu. Ya, jumlah course yang ada dan jumlah user account. Orang yang mau menggunakan pendidikan berbasis MOOC ini banyak. Ya, kemudian ini datanya Coursera ya, ini datanya Coursera, data yang ini lembaga ini. Oke. Itu United States 27% saja. Ya, ini di California dia. India 8,8%, Brasil 5%, ya. Indonesia ada di rest of world, ya. 41%, tidak disebut spesifik di sini. Ya. Kemudian bidang yang diminati adalah matematika 6%, 30%-nya sains, IT 23%. Nomor 3. Ya, sains 30%, arts and humanity 28% dan IT 23%. Ingat, orang tidak mau masuk kampus, orang tidak mau kuliah, orang cuma mau kuliah dari rumah, orang mau belajar dari rumah, dia akan ke MOOCs. Ya, gitu. Walaupun di situ misalnya mesti bayar sekian juta sampai lulus, itu masih lebih murah sebenarnya. Ya, daripada misalnya dia kuliah 4 tahun gitu. Ya, orang bisa berpikir seperti itu ke depannya. Ya, karena itu di kampus kita juga kita akan berpikir bagaimana mengadaptasi konsep ini. Ya, termasuk bagaimana dosen-dosen kita menjadi pemateri di MOOCs yang mana. Ya kan? Kalau memang kita nggak bisa bikin MOOCs sendiri, ya kita mengisi di MOOCs yang ada. Oke? Ini, tadi salah apa ya? Ini sebenarnya udah ada di sini. Ya, ini adalah brand saja. Nah, challenge saya untuk Anda, ya, dengar baik-baik. Stimi Karisma itu punya akses gratis Coursera. 100 akun. Ya, 100 akun. 20 udah dibagi ke dosen. Jadi, masih ada sisa. Itu siapa yang mau pakai kalau bukan mahasiswa? Ya. Nah, mahasiswa saya tantang, siapa yang mau, khususnya di kelas ini, ya, Anda masuk ke MOOCs, nanti linknya saya share ya, linknya saya share di WA, ya. Anda lihat kelas-kelas apa yang bisa Anda ikuti, terus email ke saya pernyataan, ya, email ke saya pernyataan. Saya bersedia memanfaatkan akun Stimi Karisma Coursera. Ya, saya tunjukin dulu ya. Saya buka baru, ntar ya. Tunggu, koneksiku agak lambat. Oke, ini dia. Lihat, Coursera
Stimi Karisma. Ya, ini Coursera langganannya itu berapa ya? Kalau nggak salah mulai dari berapa ratus ribu sebulan. Bulanan. Ya, terus untuk lulus mungkin kita butuh 2-3 bulan. Terus kalau mau ngambil sertifikasi, kita bayar lagi. Ya, bisa jutaan satu kelas, apalagi kelas yang high level ya, itu bisa jutaan. Nah, kita punya akses gratis, tapi hanya berlaku sampai September. Ya, akun gratis sampai September. September itu Juli, Agustus, September. Jangan, Juni, Juli, Agustus, September. 4 bulan kita bisa belajar di Coursera gratis. Oke? Syaratnya semua kelas di sini bahasa Inggris. Itu G. Ya. Kita bisa ini kelas yang sementara saya ikuti nih. Data Science sekarang udah jalan sekian. Ya. Udah jalan sekian, ini data visualization dan ini saya ikuti gratis. Ya, progresnya baru saya daftar tadi malam. Belum jalan. Oke. Yang saya mau kasih lihat materinya computer science. Misalnya, Anda mau belajar tentang e-commerce misalnya. Tunggu. Ada kelambatan? Ada 3.900 lebih, hampir 4.000. Ini e-commerce. Oh, kok ini saya buat isinya. Atau misalnya gini, saya lihat KRS-mu web ya, web design. Mau belajar web design sekarang silahkan. Nah, sambil nunggu ini jalan, challenge-nya ada lagi nih. Silakan Anda cari materi, tapi materi itu terkait dengan CB ya. Web termasuk, web itu termasuk CB. Ya, jadi saran saya sih kamu belajar web. Kenapa? Masih terkait dengan sistem informasi berbasis internet dan preparation semester besok. Nah, kamu pintar duluan. Nggak apa-apa, ya jangan takut sama dosennya. Kalau dosennya saya juga nanti kamu dapat fasilitas lagi deh. Ya. Nah, pilih satu materi, ya, kuatkan hati, ya, yakini bahwa kamu bisa ikuti ini pelajaran karena ini bahasa Inggris, ya, berbahasa Inggris, ya. Kemudian tulis email ke saya, kirim email ke saya, buat pernyataan bersedia memanfaatkan dengan baik, ya, akun Stimi Karisma Coursera. Tapi emailnya harus dalam bahasa Inggris. Itu menunjukkan keseriusanmu, kesungguhanmu. Ya, email yang kalian kirim ke saya harus dalam bahasa Inggris. Menyatakan kesediaanmu untuk memanfaatkan akun Stimi Karisma Coursera. Dan saya akan invite emailmu. Emailnya harus Karisma CID. Selain Karisma CID, enggak bisa. Ya, saya akan invite emailmu. Kamu jadi salah satu peserta di Coursera. Ambil kelas yang kau janjikan, jadi sudah sebut emailmu, kamu mau ambil kelas apa. Ya. Dan selama sampai September itu, kamu boleh ikut kelas yang lain. Boleh. Kayak tadi saya ngambil 2 kelas. Nanti selesai itu saya ambil lagi kelas lain. Terserah, suka-suka saya. Tapi satu yang saya minta, harus kau sebutkan di awal dan harus lulus. Ya. Benefitnya adalah, ya pasti akun gratis selama 4 bulan ini, Juni, Juli, sampai September 30 ya. Setelah September 30 kamu harus bayar untuk lulus. Kalaupun sudah ada kelas yang terlanjur jalan ya harus berlangganan dulu. Ya, makanya harus selesai sebelum September. Kedua, kamu bisa mengakses banyak kelas yang lain selain yang satu yang saya minta. Ketiga, kalau kamu lulus kelas yang satu itu yang terkait dengan CB,
sistem informasi berbasis internet, maka kelas CB-mu lulus maksimal tanpa saya lihat lagi ke belakangnya. Oke? Siapa tahu meet-mu kemarin cuma 60, ngulang 3 kali cuma naik jadi 65. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, itu saya abaikan. Pokoknya lulus maksimal di kelas CB. Satu kelas saja kamu lulusi di Coursera. Keempat, kamu punya pengalaman belajar di MOOC. Coursera ini salah satu MOOC. Ya, gimana? Ada komentar dulu, silahkan di web. Ada komentar? Tunggu, saya ganti layar dulu. Nih, web design. Responsive web design ini kepake loh nanti semester depan. Ya, ini kepake semester depan. Ya, kalau kita ketemu di web semester depan, saya janji ada benefit yang saya kasih kamu. Kalau kamu lulus salah satu materi di sini, yang web ya, khusus kalau web. Jadi saran saya kamu ambil web. Oke, saya ingin tahu ada komentar. Kelas apa? Oh, Yeyen, sabar ya, nanti tunggu ininya saja, tunggu rekamannya ya. Kelas yang berhubungan dengan CB. Sebenarnya semua yang berbau internet, termasuk jaringan komputer kan berhubungan dengan CB. Nah, tapi saya anjurkan kalian ambil web di Coursera, ya, supaya satu, web itu kan kita udah bahas di CB kan, ya kan? Karena memang web itu salah satu sistem berbasis internet. Dan web itu paling banyak dipakai untuk membangun sistem informasi berbasis internet. Oh sorry, komennya ketutup nih. Oh enggak Ji, saya di atas toh. Ya, kemudian web itu juga persiapanmu untuk semester besok kan? Ya, saya lihat mata kuliah yang kamu programkan. Kalau lulus di kelas Coursera ada sertifikatnya. Setiap kelas yang kamu ikut itu ada sertifikatnya. Oke? Ya, yang saya minta, Pak kita tanya, Pak, lapor dulu emailnya. Bukan lapor, pernyataan. Jadi itu akan saya pegang. Kalau kamu sudah saya kasih akun, tapi nggak lulus satupun, hati-hati. Ya, oke? Jadi, saya kasih akun harus lulus minimal 1. Oke? Ya, jelas Pak kita? Jadi isi emailnya pernyataan dalam bahasa Inggris. Bersedia memanfaatkan secara maksimal akun STIMI Karisma Coursera. Toh? Dan sebutkan kelas apa yang kamu mau ikuti di Coursera untuk yang tugas pertama ini, yang challenge saya. Jelas ya? Thank you, Pak kita. Ada lagi? Usahakan cepat ya. Kuliah kita akan berakhir akhir bulan ini. Ya, jadi kalau bisa bertimbangnya jangan lama, besok-besok gitu kan, seminggu-seminggu. Karena jangan sampai kan kamu harus lulus gitu kan. Jangan sampai keburu UAS. Ya, Juli kita sudah UAS. Seandainya kamu sudah lulus satu kelas di Coursera kan sudah berhak untuk memenangkan challenge saya. Kamu bebas UAS. Ya enggak? Ya kan? Nggak usah UAS. Tapi kalau udah keburu UAS, mau ngapain lagi? Ya, paling juga tadinya UAS dengan MIT-nya nilainya C, tiba-tiba jadi maksimal itu aja, tapi sudah terlanjur UAS kan. Jadi kalau bisa putuskan cepat supaya sebelum UAS kamu udah lulus. Kasih tunjuk saya sertifikatnya. Hah? Ya, saya juga adminnya, saya bisa tahu kok siapa yang lulus, siapa yang nggak lulus. Oke? Nah, berapa lama bisa lulus? Saya lihat rata-rata course-nya di situ untuk yang kelas-kelas basic, ya, itu butuh sekitar 4 jam per minggu waktu belajar, dan 4 jam per minggu, dan
rata-rata dia hanya butuh 4-5 minggu. Tapi 4 jam per minggu itu kan 4 jam per minggu kan 4 jam sehari juga bisa. Jadi kalau dia programkan 5 minggu, kita bisa selesaikan 5 hari kan that's good. Bisa kok. Gitu ya. Kalau kelas-kelas basicnya tuh pendek-pendek, singkat-singkat. Ada yang kurikulumnya sampai level degree, itu sampai setara sarjana, itu panjang memang. Tapi Anda ambil yang course-course yang memang hanya sekitar 4-5 minggu, tapi kita bisa rapel dia, kita bisa jalankan. Tadi di awal saya tunjukkan bahwa ada apa lagi namanya? Saya kasih tunjuk tadi yang perjalanan saya ya. Bentar, lambat. Ya, ini kalau kalian bisa lihat ini 1 week. Ya, 1 week itu selesai 2 hari. Ya, bukan 2 hari, sehari malah. Ya, itu sudah 1 minggu. Jadi saya bisa lanjut lagi nih. Week 1 of 4. Ya, ini nggak tahu apa nih. Ini tentang data science. Ya, ya. Ada yang teori, ada yang praktikum. Ini sebentar lagi saya masuk ke praktikumnya pakai R programming. Ya, jadi kita dipandu terus kita bikin ya tapi jalani saja lah. Oke? Ada lagi pertanyaan? Sampai batas waktu sampai UAS. Jadi kalau jadwal UAS sudah gini aja. Jadwal batas waktunya sampai saya harus masukkan nilai, sampai saya ditagih oleh pengelola masukkan nilai. Tapi kalau kau terlanjur UAS ya apa boleh buat. Ya, Fakita, kita bisa tentukan kapan mau belajar. Ya, saya ikut ini, saya sudah plot jam saya di atas jam 8 malam sampai saya ngantuk, itu saya belajar. Ya, jadi jam 8 malam ke atas itu saya enggak ngerjain yang lain, saya fokus belajar. Saya juga belajar. Oke? Jadi Anda atur sendiri. Itu enaknya, ya, itu enaknya. Oh, tunggu dulu. Masih ada benefitnya sebenarnya. Waduh, lewat nih. Ya. Nah, saya kasihkan Anda waktu sampai saya harus ngumpul nilai. Ya, jadi kalau terlanjur UAS ya apa boleh buat, ikut UAS saja. Nah, tapi kalau kamu sudah punya sertifikat sebelum UAS, saya pastikan kamu nggak usah ikut UAS. Gitu. Oke? Januar bertanya, ada ujiannya? Itu tiap selesai materi ada kuisnya. Setiap selesai materi ada kuisnya. Ingat, e-learning itu pasti ada assessment kan? Nah, karena itu pembelajaran. Jadi, ya siap aja lah. Oke? Nanti pertanyaan tentang ini kita lanjut di grup ya. Lanjut di grup WA ya. Saya lanjut dulu, ternyata lupa saya. Masih ada lanjutannya nih kuliah nih. Masih ada 2 slide. Ini, keuntungan dari e-learning. Dapat diakses mudah. Ya, mudah diakses, biaya terjangkau. Tadi Coursera walaupun kita hitung-hitungannya mahal, tapi itu masih lebih murah daripada kita kuliah, misalnya kuliah 4 tahun gitu. Ya. Waktu belajar fleksibel. Anytime, kita bisa ngatur kapan saja. Dan wawasan yang luas, kita bisa belajar apa saja. Ya. Kebetulan memang waktu kita terbatas Juni sampai September saja, tapi 4 bulan itu kalau kita kuat, ya, apalagi nanti Juli resmi semester berakhir, sudah ujian semuanya, berarti Agustus September kan kamu free itu, nggak bisa kemana-mana juga kan, mending diisi waktu, manfaatkan. Oke? Mumpung gratis. Nah, ini keuntungan e-learning. Tapi jangan lupa ada kelemahannya. Apa kelemahannya?
Kalau nggak ada internet ya udah tamat. Ya namanya juga electronic learning kan, berbasis internet. Jadi sangat bergantung pada infrastruktur. Ya, kalau nggak ada koneksi ya putus. Oke, tapi sekarang koneksi sebenarnya nggak masalah. Yang masalah adalah kita mau beli kuota apa enggak, ya kan? Gitu toh, ya. Kemudian interaksi dengan pengajar berkurang. Ini ada aspek sosialnya sebenarnya, aspek apalagi namanya afeksi sikap, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana ya kan? Ketika kita berkumpul dengan orang, kita akan belajar tentang cara bersikap, bagaimana menghormati, bagaimana menghargai, bagaimana berbagi, ya kan? Itu mungkin akan kurang ketika kita sudah full dengan distance learning. Kemudian pemahaman terhadap materi ini karena kadang kita terbatas ya untuk bertanya di forum tidak selalu dapat jawaban memuaskan barangkali, masih ada kendala itu. Dan minim pengawasan dalam belajar. Ini betul-betul diserahkan kepada peserta ajar untuk mau belajar mandiri. Jadi manajemen waktunya, manajemen prosesnya, itu semuanya adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Tidak ada kontrol untuk itu. Itu kalau kita cerita e-learning secara yang sudah di level distance learning tadi. Ya, kalau Anda, makanya saya tantang Anda belajar lewat MOOCs. Ya, lewat MOOCs Anda rasakan bagaimana mengendalikan atau memanage diri sendiri untuk bisa belajar secara mandiri sampai target yang kita inginkan. Ya kan? Itu memang satu kendala untuk saat ini. Ya, tapi ketika kita mampu mengatasinya, maka berarti kita berhasil memanfaatkan e-learning itu untuk kemajuan diri kita. Oke? Ada yang ditanyakah? Ya, saya kira waktunya udah kepanjangan ini. Ya, ternyata banyak juga materinya, saya kira sedikit. Ya, Helen, ada apa Helen? Buka suara aja biar cepat bisa. Daripada ngetik. Oh tidak, update blog itu jangan di email lagi. Saya heran kok masih pada ngupdate ke email. Ya, update blog itu lapornya di Classroom. Kan ada linknya semuanya untuk laporan tugas kan. Ya, jadi update-nya itu jangan kirim ke email lagi. Semuanya lapor di Classroom. Ya, nanti saya cek lagi. Siapa tahu ada yang saya lupa tambahkan. Ya, saya lupa bukakan linknya. Ya, oke, jelas ya. Jadi kalau sudah update, jangan kirim email, langsung di Classroom, dilapor di Classroom, linknya. Ya, ingat minggu ini kita kejar-kejaran ya. Dari mulai sebentar sampai Jumat, saya akan ngecek semua yang ada kopasnya, pasti saya anggap tidak masuk. Kecuali kalau kamu cepat ganti, ya udah, saya kasih kesempatan kamu. Nanti saya mulai sweepingnya Rabu. Ya, saya mulai sweepingnya Rabu. Jadi kamu masih punya kesempatan sebentar sampai besok. Ya, saya akan sweeping mulai Rabu. Kalau ada kopas, pasti saya anggap tidak masuk. Oke? Ya, thank you Helen. Ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini karena waktu sudah mepet sekali, sudah kepanjangan ini. Ya, jangan lupa saya tunggu email pernyataan siapa yang berani menerima tantangan. Ya, nothing tulus. Jadi kalau misalnya Anda gagal ya sudah, enggak apa-apa. Ya, nggak apa. Jangan gagal lah, sayang loh, kasihan loh itu akun satu kalau disia-siakan. Ya, oke. Harus berhasil. Ambil yang ringan-ringan saja, itu ketahuan kok ada berapa. Ini beginner, intermediate. Kalau beginner ya oke, gitu kan. Ringan itu. Oke?
Ya, saya kira, tunggu, saya lihat ada di mute lagi. Oh ya udah. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, ingat minggu depan kita akan bahas tentang Internet of Things. Silahkan Anda cari bacaan dan silakan nulis duluan tentang IoT. Oke? Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan keluar kalau tidak perlu. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan, dan pokoknya amankan diri dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua sehat sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.